والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحيائها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah, gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan oleh seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sehubungan dengan hari raya ini, saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan agar mereka memperoleh haji yang mabrur, karena haji yang mabrur adalah surga balasannya, sesuai dengan sabda Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur ganjarannya tidak lain kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Salawat dan salam tidak lupa berjunjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selalu wajib tidak akan pernah bosan dan cuba untuk mengingatkan para hadirin wal hadirat untuk meningkatkan karakter keimanan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam menunaikan ibadah haji dituntut 3 hal utama, yaitu tenaga, harta dan jiwa. Karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tenaga, seperti pada waktu tawaf, sa'i dan melempar jumrah atau selama dalam perjalanan haji. Dan juga dalam perjalanan haji harus menyiapkan bekalan harta yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mengerjakan haji adalah kewajiban setiap orang muslim yang mampu biaya, kesehatan dan ilmu pengetahuan tentang manasik haji. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat yang ke-97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyun, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu anil alamin dari semesta alam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, waktu Arab Saudi adalah merupakan puncak daripada haji bagi seluruh jemaah, yaitu wukuf di padang Arafah. Sabda Rasulullah, al-hajju Arafah, bahwa haji adalah di Arafah. Dengan berpakaian ihram, seraya mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
pada hari raya Idul Adha ini bagi yang mampu agar menyembelih hewan kurban yang merupakan syariat Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan dalam syariat Islam sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Washalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela berkurban bukan segampang yang kita ucapkan, karena berkurban harus didorong oleh rasa cinta. Sebagaimana pepatah mengatakan, tiada beban tanpa cinta melainkan beban bahagia. Tiada kurban tanpa cinta selain kurban yang sia-sia. Pepatah tersebut dapat kita buktikan kebenarannya bahwa dalam kisah putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, terjadi pengorbanan karena cinta. Sama halnya dengan para pejuang kita, mereka rela mengorbankan harta, benda bahkan jiwa untuk bangsa dan negara ini karena mereka cinta terhadap bangsa ini. Kemudian sedikit kita kembali kepada peristiwa Ibrahim terhadap anaknya dari pasangannya yang Siti Hajar, melahirkan anak yang saleh yang diberi nama Ismail. Setelah anak tersebut mulai hidup besar, bersenang-senang dan sedang lucu-lucunya, pada suatu malam Ibrahim diperintahkan oleh Allah di dalam mimpinya untuk mengorbankan Ismail. Sudah berulang kali perintah tersebut, maka Ibrahim datang kepada anaknya Ismail yang dia berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni akhbaruka." Sesungguhnya di dalam mimpiku engkau akan sembelih. Apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah. Satajidni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Maka akhirnya tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail ke dalam lapang dan diiringi dengan takbir. Tentu saja dalam bayangan kita dengan tetesan air mata, didapatkan Ismail anak yang satu-satunya yang sudah lama didapatkan oleh seorang ayah sebagai generasi pengganti dirinya. Sikiran tulang cahaya mata melepas rindu di dalam kolbu, tiba-tiba harus dikurbankan. Maka pada waktu itu, sebelum terjadi penyembelihan, ada permintaan Ismail kepada ayahnya, dituliskan dalam kitab Quratul Nasmin adalah sebagai berikut: ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak bisa bergerak yang nanti akan merepotkan ayah. Terungkupkan aku ayah, lebih baik aku bercermin kepada bumi daripada bercermin kepada kamu, dan nanti ayah merasa kasihan kepada aku. Sing-singkan baju dan kain ayah supaya tidak kena percikan darah yang bisa mengecilkan
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'ala al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati shalihin wa min tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, pada hari ini kami berkumpul merayakan hari yang Engkau agungkan, hari yang sejarah bagi kami. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami. Kuatkanlah iman kami sehingga kami mampu menjalankan semua yang Engkau perintahkan dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, pemimpin kami serta seluruh kaum muslimin yang telah mendahului kami. Ya Allah, anugerahkanlah pula kepada kami hati yang pandai bersyukur sehingga kami dapat bersyukur segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bermohon pula ya Allah, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan di dunia dan hanya bantuan-Mu yang senantiasa kami harapkan untuk mengatasinya. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki yang Engkau berkati dan jadikanlah rezeki itu sebagai alat untuk memperkokoh silaturahmi di antara kami dan bukan menjadi balak atau sumber bencana atas kami. Jadikanlah kami masyarakat kampung utara ini ya Allah sebagai masyarakat yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan, kedamaian dan ketentraman hidup, serta memiliki kesedaran sosial dalam bingkai persaudaraan dan kekeluargaan.